Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Awalan hayya ala syukrillah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan basyiratan wa hidayatan hatta astati'a an waji'a ilaikum jami'an fi hadhil waqtil mubarak. Alhamdulillah. Sanian assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alazi qad hamalana min zulumati ilan nur. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gisdian Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 221220077. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berpresentasi tentang peran pendidik dan peserta didik dalam mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Baiklah, saya di sini akan mengambil tema atau mendapat tema peran pendidik dan peserta didik. Nah, baiklah, langsung saja ke halaman selanjutnya. Yang pertama itu tentang definisi pendidik. Definisi pendidik yang saya dapatkan itu adalah pendidik adalah semua orang yang bertanggung jawab mengembangkan dan membina peserta didik dalam segala aspeknya, baik kognitif, psikomotorik, afektif, mental, serta spiritualnya. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pendidik tidak terbatas pada guru saja, pada guru yang ada di sekolah, namun juga mencakup orang tua dan semua orang dewasa yang bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan generasi muda seperti dosen, konselor, pamong, belajar, media suara, tutor instruktur, fasilitator, dan banyak lainnya. Nah, jadi pendidik di sini tidak hanya tertuju kepada guru saja, ya, tetapi kepada segala kalangan. Ya, tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang tugas pendidik. Apa sih tugas pendidik? Ya mungkin dalam materi ini saya mengambil pendidik dalam ruang lingkup pengajaran, ya, pengajaran di sekolah. Ya, jadi di sini yang pertama tugas pendidik adalah mengajar peserta didik, mendidik peserta didik, memberikan bimbingan dan pengarahan pada peserta didik, serta memberikan penilaian, memberikan dorongan moral dan mental. Ya, mungkin di sini saya hanya mengambil tugas umumnya saja yang dilakukan oleh seorang pendidik. Itu tadi seperti mengajar, mendidik peserta didik, memberikan bimbingan, pengarahan, penilaian, dan memberikan dorongan moral dan mental. Yaitu dari tugas pendidik yang secara umum yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kemudian di sini saya ada tanggung jawab pendidik, yaitu diantaranya yang pertama ada sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, mediator, supervisor, evaluator, dan pengelola kelas. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, ya tadi ada apa aja, ada korektor. Jadi tugas tanggung jawab pendidik dalam pendidik itu sama ada korektor. Yang korektor itu adalah koreksi atau pengoreksi. Jadi setiap ada kesalahan dari peserta didik, ya seorang pendidik itu wajib atau bertanggung jawab untuk mengoreksi dan membenarkan apabila ada yang salah kepada para peserta didik. Nah, kemudian ada inspirator. Dari kata inspirasi yaitu orang yang selalu menginspirasi, peserta didiknya. Jadi ketika peserta didik itu kelihatan lemas, lesu, ya, seorang pendidik itu harus bisa menginspirasi para peserta didiknya. Nah, yang kedua ada informator. Ya, informator kata informasi yaitu seorang yang bisa memberikan informasi, orang yang memberikan informasi yang lebih banyak dan meluas kepada peserta didik. Nah, kemudian ada organisator. Ya, organisator itu kata organisasi yaitu jadi orang yang mengorganisasi atau mengatur dalam artian bukan mengatur semua tindak lanjutnya, tapi ketika dalam organisasi saja. Ya mungkin ini ada banyak, tidak bisa saya sebutkan semuanya. Tadi ada motivator, itu orang selalu menginspirasi, inisiator, fasilitator yang memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik, ada pembimbing, ada demonstrator, ada mediator, ada supervisor, evaluator, dan pengelola kelas. Mungkin itu saja saya sampaikan. Kemudian ada
Nah, itu cukup untuk tadi untuk pendidik ya. Sekarang pengertian peserta didik. Ya, pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah bahwasanya peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Jadi saya mengambil pengertian dari Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003. Nah, disebutkan bahwa anggota masyarakat yang berusaha sendiri melalui proses pembelajaran. Jadi adalah seorang masyarakat yang berusaha mengubah sendiri melalui proses pada jenjang tertentu. Nah, dikarenakan ini saya membahas di ruang lingkup pendidikan, jadi bisa dibilang juga murid yang ingin belajar dan mengembangkan potensi dirinya dalam lingkup pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian ada tugas dan kewajiban peserta didik. Nah, diantaranya, menurut Asma Hasan Fahmi, tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi peserta didik antaranya adalah peserta didik senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keimanan, dan setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Kemudian peserta didik hendaknya belajar secara bersungguh-sungguh. Nah, itu adalah tugas dan kewajiban peserta didik. Ya, jadi hendaknya peserta didik itu senantiasa berkata sebelum menuntut ilmu, karena itu merupakan tugas ya sebagai peserta didik dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pelajaran. Nah, di sini ada tanggung jawab pendidik. Maaf, ini mungkin kelebihan. Ada akhlak pendidik dan peserta didik. Akhlak, jadi pendidik dan peserta didik juga harus memiliki akhlak. Ya, tidak semerta-merta menjadi pendidik atau peserta didik ya, tanpa memperhatikan atau melihat dari akhlak pendidik dan peserta didiknya. Di antaranya ada takwa, ramah, sabar, berwibawa, penyayang, berikan nasihat yang baik, tidak memaksakan kemampuan murid, tidak ujub, sombong, tidak jatuh sombong, tawadu, jujur, tenang, dan berwibawa. Dan mungkin itu di antara akhlak atau akhlak pendidik dan peserta didik yang harus memiliki takwa, ramah, sabar, berikan nasihat yang baik, yaitu akhlak dan pendidik dan peserta didik. Nah, kemudian ada peran pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Bahwasanya peran seorang pendidik dalam pendidikan Islam sangatlah besar. Sekali dapat disimpulkan jika peran pendidik dalam pendidikan Islam ini sebagai seorang pengajar yang dapat mengajar peserta didiknya menguasai seperangkat pengetahuan keterampilan tertentu dengan melaksanakan program yang telah direncanakan. Sebagai pendidik, mampu untuk mengarahkan peserta didiknya memiliki kepribadian yang insan kamil sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Sebagai khalifah atau pemimpin, yakni mampu memimpin serta mengendalikan diri sendiri, kemudian orang lain seperti peserta didik dan masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang menyangkut dengan upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, serta partisipasi dalam pendidikan. Pada hakikatnya, peran dan pendidik ini bukan hanya mendidik, namun juga sebagai seorang pengajar yang mampu mentransfer ilmu yang dimilikinya pada peserta didik hingga mereka mampu mengamalkan ilmu tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat kelak. Definisi ini memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak kandung merupakan peserta didik dalam keluarga, murid adalah peserta didik di sekolah, anak-anak penduduk adalah peserta didik di masyarakat dan sekitarnya, dan umat beragama menjadi peserta didik rohaniawan dalam suatu agama. Jadi itu perspektif Islam tentang pendidik dan peserta didik. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya silakan dipahami saja.
Nah, kemudian ada dalil yang berkaitan dengan pendidik peserta didik. Saya di sini mengambil hadis dari Abu Humamah, yaitu bahwasanya dari Abi Humamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu ambil ilmu ini, orang alim dalam kurung pendidik ilmu ta'alim, peserta didik, berserikat dalam pahala, dan tidak ada manusia yang lebih baik daripadanya. Nah, dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa pendidik dan peserta didik merupakan manusia yang lebih baik. Hal ini perlu diperhatikan oleh pendidik agar tidak terjadinya otoriter dalam mengajar, serta guru merasa lebih sombong di depan peserta didiknya. Jadi seperti di atas bahwasanya kita hendaklah kita mengambil ilmu kepada orang alim. Nah, akan tetapi seorang alim tersebut tidak tidak harus atau tidak baik untuk memerintah secara otoriter. Jadi setelah kita menyuruh seorang alim itu selalu menyuruh kepada yang lebih bawahnya, yang mentang-mentang dari seorang alim atau seorang guru, dia bisa semena-mena terhadap muridnya. Jadi seperti itu. Itu dalil yang berkaitan. Nah, kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan di dalam materi ini itu bahwasanya pendidik dan peserta didik memiliki peran dan hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, khususnya dalam hal pendidikan, karena memang keduanya saling berdampingan dan saling menguntungkan. Terakhir, terima kasih. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Tapi syukran minillah hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.